Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi cuaca ekstrim di seluruh dunia. Materi ini berdasarkan berbagai studi atribusi yang dilakukan oleh para ilmuwan di bidang perubahan iklim. Harapannya, setelah presentasi ini, kita semua dapat lebih memahami dampak nyata perubahan iklim dan pentingnya tindakan kolektif untuk mengatasinya. Kita mulai dengan mengenal apa itu studi atribusi cuaca ekstrim. Studi atribusi ini bertujuan untuk menghitung sejauh mana perubahan iklim, khususnya akibat aktivitas manusia, memengaruhi intensitas, frekuensi, atau dampak cuaca ekstrim. Studi pertama dilakukan pada tahun 2004 yang meneliti gelombang panas Eropa 2003. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan penelitian ini menemukan bahwa pengaruh manusia telah menggandakan kemungkinan terjadinya gelombang panas tersebut. Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat mendukung kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari berbagai studi yang dilakukan, ada lebih dari 735 peristiwa cuaca ekstrim yang telah dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa 74% dari peristiwa tersebut menjadi lebih parah atau lebih sering terjadi akibat perubahan iklim. Sebaliknya, hanya 9% yang menjadi kurang parah atau lebih jarang. Sedangkan 17 sisanya tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan atau hasil yang masih belum meyakinkan. Kategori peristiwa yang paling banyak diteliti adalah gelombang panas, diikuti oleh hujan dan banjir, kekeringan, badai, serta salju dan es. Ini menunjukkan betapa luasnya dampak perubahan iklim terhadap berbagai jenis cuaca ekstrim di seluruh dunia. Sebagai contoh, mari kita lihat peristiwa gelombang panas Eropa pada tahun 2003. Peristiwa ini berlangsung selama berminggu-minggu dengan suhu yang sangat tinggi menyebabkan lebih dari 70.000 kematian di seluruh benua. Selain itu, sektor energi dan pertanian juga terdampak signifikan. Studi atribusi ini menemukan bahwa pengaruh manusia seperti emisi gas rumah kaca telah menggandakan kemungkinan terjadinya gelombang panas ini. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam penelitian perubahan iklim, membuka jalan bagi studi-studi lain yang lebih mendalam. Bagaimana cara para ilmuwan melakukan studi atribusi ini? Ada 3 langkah utama. Pertama, mereka menggunakan model iklim untuk mensimulasikan peristiwa cuaca ekstrem di dunia saat ini. Kemudian, mereka membandingkan hasilnya dengan simulasi dunia tanpa pengaruh manusia, yaitu tanpa emisi gas rumah kaca. Langkah terakhir adalah menghitung perubahan dalam intensitas dan kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, saat ada juga atribusi cepat, yang memungkinkan hasil diperoleh hanya dalam beberapa minggu setelah peristiwa ekstrem terjadi. Lalu, bagaimana perubahan iklim memengaruhi peristiwa-peristiwa ini? Sebagai contoh, pada tahun 2024, banjir besar terjadi di Kerala, India. Studi atribusi ini menemukan bahwa curah hujan pada peristiwa ini meningkat 10% akibat perubahan iklim. Contoh lainnya adalah siklon Idai pada tahun 2019 di Mozambik yang menyebabkan hampir 14.900 orang mengungsi. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko pengungsian dalam skala tersebut. Dampak sosial dan ekonominya sangat besar, mulai dari kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, hingga ketidakstabilan ekonomi di wilayah yang terdampak. Sekarang mari kita lihat distribusi studi atribusi ini secara global. Wilayah yang paling banyak diteliti adalah Eropa, Asia Timur dan Tenggara, serta Amerika Utara. Sekarang mari kita lihat studi atribusi ini secara global. Wilayah yang paling banyak diteliti adalah Eropa, Asia Timur dan Tenggara, serta Amerika Utara. Fokus penelitian di wilayah-wilayah ini terutama pada gelombang panas, curah hujan ekstrim, dan badai. Namun, ada beberapa kesenjangan yang signifikan. Wilayah seperti Afrika Sub-Sahara, Oseania masih sangat kurang diteliti. Hal ini disebabkan oleh minimnya data curah hujan historis dan kurangnya fasilitas penelitian di wilayah tersebut. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk mencakup wilayah yang seringkali menjadi korban cuaca ekstrim, tetapi kurang didukung oleh data penelitian. Contoh lain adalah kebakaran hutan yang terjadi di Australia pada tahun 2019 hingga 2020. Ini adalah salah satu musim kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Australia, di mana 18 juta hektar hutan terbakar. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dengan lebih dari 400 kematian yang disebabkan oleh polusi udara akibat kebakaran tersebut. Studi atribusi menunjukkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan resiko cuaca ekstrim yang memicu kebakaran ini seperti suhu tinggi dan kekeringan yang lebih sering terjadi.
Meskipun lebih banyak studi yang dilakukan, masih ada beberapa tantangan besar. Pertama, distribusi penelitian yang tidak merata, negara maju yang memiliki data curah hujan yang lebih lengkap, dan fasilitas penelitian yang lebih baik. Sedangkan negara berkembang seringkali kurang terwakili. Kedua, keterbatasan data curah hujan historis di beberapa wilayah membuat simulasi iklim menjadi sulit. Ketiga, kompleksitas teknologi yang dibutuhkan untuk mensimulasi model iklim juga menjadi kendala bagi banyak negara. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa perubahan iklim menjadi dampak yang signifikan pada intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim. Studi atribusi adalah alat yang sangat penting untuk memahami dampak ini, memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan mitigasi dan adaptasi. Namun, kita juga perlu meningkatkan penelitian di wilayah yang kurang terwakili untuk memastikan bahwa seluruh dunia dapat bersiap menghadapi tantangan perubahan iklim. Akhir kata, perubahan iklim adalah isu global yang membutuhkan tindakan kolektif. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi dampaknya. Terima kasih.